Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terlebih pada hari-hari ini, meskipun kita sedang berada dalam suasana di tengah adanya wabah berupa tersebarnya virus corona, akan tapi bersama dengan itu pula patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melewati nisfu Sa'ban. Artinya apa? Bahwasanya insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk bisa menikmati nikmatnya bulan yang mulia tersebut, yakni bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita dalam menyambut bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan Ramadan tersebut, maka pada kesempatan kali ini marilah kita mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya bulan tersebut. Dan insya Allah pada beberapa pertemuan ke depan kita akan mencoba mengambil bekal yang berharga tentang bulan Ramadan, yaitu kita akan belajar bersama tentang ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan tersebut, yang mana para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka alangkah baiknya juga kita membekali diri kita dengan ilmu tentang bulan Ramadan tersebut. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita nanti akan mencoba mengambil faedah dari kitab ini. Kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughul Maram, yaitu tentang syarah dari kitab Bulughul Maram yang disampaikan oleh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita hanya akan memfokuskan pada kitab Siyam, yaitu tentang puasa tersebut. Maka sebagai awalan dan sebagai penyemangat kita di dalam mengenal ulama yang telah menulis dari kitab Bulughul Maram tersebut, pada kesempatan pertama kali ini kita akan mencoba mengenal biografi atau mengenal tentang siapa penulis dari kitab Bulughul Maram tersebut. Maka inilah biografi singkat dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau memiliki nama yakni Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Dan bapaknya bernama Ali. Sehingga nama beliau adalah Ahmad bin Ali. Kemudian kakek beliau bernama Muhammad. Sehingga jadilah nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad. Kemudian kakek buyutnya juga bernama Muhammad dan kakeknya lagi adalah bernama Ali. Ya, jadi kalau dibaca keseluruhan adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Misri. Nah, jadi nama
Ibnu Hajar itu diambil dari nama kakek beliau yang dikenal dengan nama Hajar, yaitu kakek yang ketujuh dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki kunyah atau nama panggilan yang dikenal dengan nama Abu Al-Fadl. Adapun gelar beliau ya sangat banyak. Beliau seorang ulama yang besar di dalam mazhab Syafi'i, yang mana beliau dikenal atau diberi gelar sebagai ketuanya para qadhi, juga dikenal sebagai Syekhul Islam, atau juga hafidh mutlak, yaitu seorang hafidh secara mutlak, tidak diragukan lagi. Juga dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan juga beliau dikenal dengan Syihabuddin. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Ya, berarti sekarang kita juga berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Al-Imam Ibnu Hajar dilahirkan. Beliau dilahirkan di pinggiran Sungai Nil yang ada di Mesir kuno. Nah, bagaimana beliau mengalami pertumbuhan dalam hidupnya? Imam Ibnu Hajar, beliau tumbuh dan besar sebagai anak yang yatim, yang mana ayah beliau meninggal ketika beliau berusia 4 tahun. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 777 Hijriah. Demikian juga ibunda beliau juga meninggal saat beliau masih berusia balita. Sehingga ketika di usia balita, beliau pun sudah menjadi seorang anak yatim dan piatu. Setelah ayah beliau wafat, maka beliau diasuh oleh kakak tertuanya yang bernama Az-Zaki Al-Kharubi. Hal ini sebagaimana wasiat dari sang ayah sebelum ayah tersebut wafat. Karena memang kakaknya ini adalah seorang yang kaya, saudagar yang kaya, yang sanggup untuk menanggung beban hidup dari adik-adiknya. Dalam kondisi demikian, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga dari perbuatan yang sia-sia, menjaga dari perbuatan yang mengandung dosa. Beliau dikenal sangat berhati-hati dan juga sangat mandiri di bawah kepengasuhan, yaitu kakak yang tertuanya, yaitu siapa tadi? Az-Zaki Al-Kharubi. Dan pada usia 5 tahun, yaitu sepeninggal dari ayah dan ibu beliau, maka beliau dimasukkan ke dalam Al-Maktab, atau ya semacam, kalau zaman kita sekarang adalah semacam TPG, misalkan seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghafal Al-Quran. Dan di sana beliau belajar kepada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf, yang pada saat itu gurunya tersebut juga menjadi gubernur dari Mesir. Subhanallah, gubernur Mesir mengajar anak-anak usia 5 tahun. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syamsuddin Al-Atrusi. Tetapi sampai di sini beliau belum bisa menghafal Al-Quran secara sempurna. Hingga akhirnya beliau
diajar oleh seorang yang ahli, yaitu seorang yang faqih dan juga seorang guru sejati, pengajar sejati, yaitu beliau bernama Sadruddin Muhammad bin Abdul Razak As-Safti Al-Muqri. Maka di tangan beliau inilah Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qur'annya ketika beliau berusia 9 tahun. Dengan ilmu hafalan Quran yang mantap tersebut, kemudian Ibnu Hajar ketika berusia 12 tahun sudah ditunjuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Ya, tepatnya pada tahun 785 Hijriah. Yang mana pada saat itu beliau bersama pengasuhnya pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji pada tahun sebelumnya sampai tahun berikutnya. Sekembali dari Mekah atau dari ibadah haji, Ibnu Hajar sangat serius di dalam belajar, memiliki kesungguhan yang luar biasa, hingga kemudian beliau bisa menghatamkan kitab-kitab induk seperti kitab Al-Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulumil Hadis, kemudian juga kitab Al-Hawi Al-Saghi, juga kitab Mukhtasar Ibnu Al-Hajib, dan masih banyak lagi kitab yang lainnya yang beliau hafalkan. Adapun beliau sendiri, ya, pertama kali beliau memiliki kesenangan atau ketertarikan dalam bidang ilmu itu pada masalah kitab-kitab sejarah, tarikh. Hingga beliau hafal betul tentang nama-nama perawi, bagaimana keadaan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, beliau memiliki ketertarikan untuk menekuni ilmu hadis. Yang ini dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Akan tapi, beliau baru bisa berkonsentrasi secara penuh tentang ilmu hadis ini sejak tahun 796 Hijriah. Dan jadilah Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menguasai banyak sekali ilmu-ilmu dalam bidang agama Islam ini. Beliau memiliki guru yang sangat banyak. Guru beliau sangat banyak, dan beliau menyebutkan nama-nama mereka dalam 2 kitab, yaitu Al-Mu'jam Al-Mu'assis lil Mu'jam Al-Mufahris dan juga Al-Mu'jam Al-Mufahris, yang mana beliau sangat hormat kepada guru-gurunya yang telah berjasa di dalam memberikan ilmu kepada beliau rahimahullah ta'ala. Di antaranya misalkan dalam bidang ilmu qiraat, ya, beliau pernah belajar kepada Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid, yakni Al-Ba'li Ad-Dimashqi, yang wafat tahun 800 Hijriah. Kemudian dalam bidang fikih, beliau pernah belajar kepada Syekh Abu Hafiz Sirajuddin Umar, ya, Al-Kinani Al-Asqalani. Kemudian juga dalam bidang ilmu usul fikih pernah belajar kepada Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar, dan juga banyak lagi. Dan tentunya beliau juga belajar lama dari guru beliau, yakni Al-Imam Al-Iraqi. Masih banyak sekali guru-guru beliau dalam bidang agama ini. Adapun di antara murid-murid beliau juga sangat banyak, ya, tentunya. Ya, di antaranya misalkan seperti Syekh Ibrahim bin Ali bin Asy'ah Al-Makki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 891 Hijriah. Kemudian juga ada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Ansari Al-Khazraji, wafat tahun
875 Hijriah. Dan masih banyak lagi daripada murid-murid beliau rahimallahu ta'ala. Dan setelah mengalami masa-masa kehidupan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kemuliaan, maka beliau rahimahullah ta'ala ya tentunya setelah berkhidmat kepada umat dengan terus belajar, mengajar, dan juga menjadi qadhi, maka beliau mengalami sakit. Dan akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai qadhi pada tanggal 25 Jumadal Akhir tahun 852 Hijriah. Beliau sangat sibuk ya dengan ilmu, dengan mengarang kitab dan mendatangi majelis-majelis ta'lim, hingga ketika penyakit itu pertama kali datang, ya beliau tidak merasakannya. Dan kemudian ketika sakit tersebut semakin parah dan membawa beliau sampai kepada wafat, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikan kesehatan kepadaku. Akan tetapi janganlah Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku. Maka inilah yang sangat diharapkan oleh Ibnu Hajar di akhir hayatnya, yaitu beliau mengharapkan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sakit tersebut, beliau tetap ya merahasiakan sakitnya dan tidak menyampaikan kepada siapapun tentang sakit yang beliau alami. Hingga akhirnya beliau tertimpa semacam diare yang terus-menerus, bahkan sampai mengeluarkan darah, dan akhirnya beliau pun wafat dalam kondisi yang demikian. Maka hari wafatnya beliau itu menjadi musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Ribuan orang ya menangisi kepergian beliau, bahkan diriwayatkan di sana yang mensolatkan beliau itu lebih dari 50.000 orang. Termasuk juga Amirul Mukminin dari Khalifah Al-Abbasiyah juga turut untuk mensolati jenazah beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun pujian ulama kepada beliau maka sangat banyak. Ya, di antaranya misalkan kita bisa ambil dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Al-Iraqi. Beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar ini adalah seorang syekh yang alim, yang sempurna, yang mulia, seorang ahli hadis, banyak memberikan manfaat, seorang yang agung, seorang yang hafal ya jutaan hadis, ya hafal, yang beliau ini sangat bertakwa, kemudian beliau seorang yang thabit, bisa dipercaya, orang yang sikoh terpercaya ya, dan amanah. Maka beliau diberi gelar dengan Syihabuddin, yang mana kemudian terkumpul dalam diri beliau ini ya banyak ilmu dari para guru beliau, sehingga beliau menjadikan seorang yang sangat-sangat kuat dalam ilmu hadis tersebut. Beliau bisa membedakan mana rawi yang sikoh, yang terpercaya, mana rawi-rawi yang dhaif, karena memang beliau banyak menemui para ahli hadis dan banyak pula ilmu yang telah beliau pelajari dalam waktu yang relatif singkat. Itu diantara pujian kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun karya-karya beliau juga sangat banyak ya, termasuk diantaranya yang sangat fenomenal dan terkenal. Ya, di sana ya ada kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Bulughul Maram. Kemudian beliau juga
memiliki kitab yang juga sangat fenomenal, yaitu kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Dan masih banyak lagi dari kitab-kitab yang lainnya. Maka demikianlah secara singkat daripada biografi dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari beliau dalam bidang ilmu, ya, dalam bidang kesungguhan untuk mencari ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita cukupkan demikian dan kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.